materi selanjutnya adalah perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Nah, yang termasuk sudut-sudut istimewa diantaranya ini. Yang pertama ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, selanjutnya ada 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, masing-masing sudut ini memiliki nilai trigonometri yaitu sin cos tan yang berbeda-beda. Nah, perlu kalian ketahui untuk sin 0 itu adalah 0. Sin 30 itu hasilnya adalah setengah. Terus sin 45 itu hasilnya setengah akar 2. Kemudian sin 60 setengah akar 3, sin 90 itu hasilnya 1. Nah, jadi ini urutannya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Nah, bagaimana dengan nilai cosnya? Kalau cos itu adalah kebalikan dari sin, jadi tinggal angka satunya ini kita putar, jadi satunya di sini, sehingga cos 0 derajat itu adalah 1. Kemudian cos 90 itu sama dengan ini, setengah akar 3. Kemudian cos 45 itu sama dengan sin 45, jadi setengah akar 2. Kemudian cos 60 jadi putarannya ke samping, nah di sini, jadi dia hasilnya adalah setengah. Kemudian cos 90 berarti ini, di cos 90 0. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nilai tangannya? Nah, nilai tangan itu diperoleh dari sin dibagi cos. Jadi sin dibagi cos, tan 0, tangan 0 itu 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 hasilnya 0. Kemudian tan 30 itu sin dibagi cos, jadi setengah dibagi setengah akar 3, hasilnya adalah 1 per akar 3, atau bisa dituliskan menjadi 1 per 3 akar 3. Jadi nanti kalian boleh tulis ini 1 per akar 3 atau boleh juga 1 per 3 akar 3. Kemudian tan 45 itu sin dibagi cos, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, karena bilangannya sama, jika dibagi hasilnya 1. Kemudian tan 60 sin dibagi cos, jadi setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya disederhanakan, maka hasilnya adalah akar 3. Kemudian tan 90 1 dibagi 0. Nah, bilangan jika dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi atau tidak ada, bisa dituliskan strip seperti ini ya. Jadi nilai tan 90 itu tidak terdefinisi. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai trigonometri dari turunan sin cos tan? Seperti pada pertemuan sebelumnya, sin itu lawannya adalah cosec. Jadi sin itu lawannya cosec. Cosec itu artinya 1 dibagi sin. Nah, sekarang bagaimana dengan cosec 0? Cosec 0 artinya 1 dibagi 0 derajat. 1 dibagi 0 seperti dikatakan tadi, kalau dibagi 0 itu tidak boleh. Jadi hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kemudian cosec 30 derajat. Nah, cosec 30 berarti 1 per setengah, atau dibalik saja ini. 1 per 2 dibalik jadi 2 per 1. 2 per 1 hasilnya 2. Jadi cosec 30 adalah 2. Kemudian cosec 45 derajat. Nah, ini setengah akar 2, atau bisa dituliskan akar 2 per 2. Jika dibalik nanti hasilnya adalah 2 per akar 2. Nah, nanti ini bisa kita sederhanakan, hasilnya akan menjadi akar 2. Jadi kalian tulis saja akar 2. Kemudian berikutnya cosec dari 60. Nah, ini sin dari 60 itu setengah akar 3, atau bisa dituliskan akar 3 per 2.
Jadi cosec 60 tinggal dibalik. Jadinya 2/3. Atau bisa dituliskan menjadi 2/3 akar 3. Seperti itu. Kemudian cosec 90. Artinya 1/sin 90. 1/1. Hasilnya tetap 1. Oke, itu untuk cosec. Itu lawannya dari sin. Sekarang bagaimana dengan lawan dari cos? Lawan dari cos adalah sec atau sekan, singkat jadi sec. Nah, ini caranya sama. Sekarang bagaimana dengan sec 0 derajat? Sec 0 itu sama dengan 1/cos 0. Cos 0-nya itu 1. Jadi 1/1 hasilnya 1. Kemudian sec 30 derajat. Sec 30 derajat kebalikan dari ini. Jadi ini hasilnya. Kita langsung tuliskan jadinya 2/3 akar 3. Atau boleh tulis ini. Kemudian sec 45. Nah, sama hasilnya dengan ini. Hasilnya adalah akar 2. Kemudian kalau sec 60 derajat itu sama dengan ini. Hasilnya 2. Kemudian sec 90 derajat itu 1 dibagi 0. Karena pembaginya 0 hasilnya tidak terdefinisi. Tuliskan strip saja. Nah, kemudian bagaimana dengan lawan dari tan? Nah, lawan dari tan itu adalah kotangen atau ditulis kot. Nah, kot 0 derajat berarti 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 ya hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian ini tan dari 30 adalah sepertiga akar 3. Kalau kot dari 30 tinggal dibalik. 1/akar 3 dibalik jadi akar 3/1, sehingga hasilnya adalah akar 3. Kemudian kot dari 45, kot 45 1/1 hasilnya 1. Kemudian kot 60 derajat 1/akar 3. Jadi 1/akar 3 bisa kita tuliskan menjadi 1/3 akar 3. Oke. Kemudian kot dari 90 jadi 1 tak hingga. 1 dibagi tak hingga atau tak terdefinisi, hasilnya adalah 0. Oke. Sekarang bagaimana jika sudutnya lebih dari 90 derajat? Nah, untuk menjawab hal ini, perhatikan sudut pada kuadran. Seperti pertemuan sebelumnya, garis bilangan itu membagi sudut menjadi 4 kuadran, di mana arah putarannya itu berlawanan jarum jam. Jadi dari 0 derajat, kemudian 90 derajat, selanjutnya 180 derajat, 270 derajat, kemudian kembali 360 derajat. Jadi 0 sama 360 derajat itu berhimpit. Oke. Seperti pertemuan sebelumnya, yang ini daerah dari 0 sampai 90 itu namanya kuadran 1. Kuadran 1. Kita singkat K1. Kemudian sudutnya 90 sampai 180 itu kuadran 2. Oke, seperti itu. Kemudian 180 sampai 270 itu kuadran 3. Kemudian 270 sampai 360 itu kuadran 4. Oke. Nah, sekarang perlu kalian ketahui nilai sin cos tan di masing-masing kuadran ini berbeda-beda. Untuk kuadran 1 itu adalah semuanya positif. Maksudnya semua positif, nilai sinnya positif, nilai cos positif, nilai tan positif, nilai cosec, nilai sec, dan nilai cot juga positif. Jadi di sini semuanya positif untuk kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 itu hanya sin saja yang positif. Sin yang positif dan juga lawannya sin, yaitu cosec. Sin dan cosec
itu positif di sini. Sisanya negatif. Jadi untuk di kuadran 2, cosnya negatif, tan juga negatif, begitu juga dengan lawan-lawannya. Sementara yang positif hanya sin dan cosec. Kemudian untuk kuadran 3 itu yang positif adalah tan. Tangannya positif. Begitu juga dengan lawannya tan, yaitu cot. Jadi untuk kuadran 3 yang positif itu tan dan cot. Nah, itu yang positif. Sisanya negatif. Jadi di sini sinnya negatif, cosnya negatif. Kemudian untuk kuadran 4, kuadran terakhir, itu yang positif adalah cos. Cos yang positif. Begitu juga dengan lawan dari cos. Lawan dari cos adalah sec. Jadi cos dan sec yang positif di sini. Sisanya negatif, yaitu sinnya negatif, tannya negatif. Nah, sekarang bagaimana rumus sudut di masing-masing kuadran? Nah, untuk kuadran 1, karena sudutnya dari 0 sampai 90, itu tetap sudutnya itu alfa. Sudutnya adalah alfa. Kemudian bisa juga alfa ini sekedar simbol, nanti bisa kalian ganti dengan theta, ganti dengan xy, dan seterusnya, tergantung soalnya. Kemudian di kuadran 2 itu sudutnya nanti menjadi 180 dikurangin alfa, seperti itu. Kemudian di kuadran 3 itu adalah alfa dikurangin 180. Jadi ingat, nanti posisi kuadran 3 itu 180 sampai 270. Jadi sudutnya alfa dikurangin 180. Kemudian di kuadran 4 itu nanti rumusnya adalah 360 dikurangin alfa. Oke, seperti itu. Jadi ingat, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan cosec, sisanya negatif. Kuadran 3 tan dan cot yang positif, sisanya negatif. Kuadran 4 itu cos dan sec saja yang positif, sisanya negatif. Dan ini rumus masing-masing sudut di kuadran. Kalau kuadran 1 sudutnya itu alfa itu sendiri. Kemudian di kuadran 2 180 dikurangin alfa. Kemudian kuadran 3 alfa dikurangin 180. Kemudian kuadran 4 360 dikurangin alfa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan contoh nomor 1, kita disuruh menentukan nilai dari sin, misalkan saja sin 60 derajat. Oke. Dari sini kita perhatikan, sin 60 derajat. 60 derajat ini termasuk kuadran berapa? Karena besarnya 60 derajat, jadi dia masuk kuadran 1. Karena kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Jadi dia masuk kuadran 1, ya sudutnya langsung itu sendiri. Jadi sudut sinnya 60 derajat, langsung kita cari. Sin 60 derajat, lihat di tabel, ternyata sin 60 derajat itu setengah akar 3. Ya, selesai. Itu untuk sin 60 derajat. Sekarang seandainya soal nomor 2, sekarang ditanyakan adalah cos 150 derajat. Nah, seandainya seperti ini, cos 150 derajat. Nah, di tabel ini tidak ada 150 derajat, jadi kita pakai sudut pada kuadran. Sekarang kita tentukan dulu 150 derajat ini termasuk kuadran mana. Nah, ternyata 150 derajat ini masuk ke kuadran 2, karena rentangan kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi 150 derajat masuk ke sini. Sehingga sudut ini kita olah dulu, sehingga ini menjadi cos. Rumus sudut di kuadran 2 adalah 180 dikurangin alfa. Alfanya adalah ini. Jadinya 180 dikurangin alfa. Alfanya adalah 150. Oke, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan rumus ini. Kemudian
sekarang perhatikan cos. Nilai cos di kuadran 2. Nah, yang di kuadran 2 itu hanya sin dan cosec saja yang positif. Berarti cosnya adalah negatif. Jadi di bagian depan kita isiin negatif. Ya, seperti itu. Dimana peroleh negatif? Karena dia di kuadran 2 sin sama cosec saja yang positif, sehingga untuk cosnya itu negatif. Jadi di depannya kita isiin negatif. Sehingga kita lanjutkan, negatif cos 180 dikurangin 150. Hasilnya adalah 30 derajat. Nah, setelah ini kita lihat tabel. Negatifnya tetap di depan. Negatif cos 30 derajat, kita lihat di tabel cos 30. Nah, ini cos 30 hasilnya adalah setengah akar 3. Jadi hasil dari cos 150 derajat adalah negatif setengah akar 3. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya. Misalkan diberikan soal nomor 3, tentukan hasil dari cot, anggap saja misalkan 240 derajat. Oke, misalkan seperti itu. Cot 240 derajat. Sekarang kita cek 240 derajat ini terletak di kuadran mana. Nah, ternyata 240 ini terletak di kuadran 3. Karena kuadran 3 itu sudutnya dari 180 sampai 270. Nah, sekarang lihat nilai cot di kuadran 3 itu positif apa negatif. Ternyata cotnya itu positif. Jadi kita tidak perlu isiin tanda negatif di depannya. Jadi tetap cot. Nah, sekarang sudutnya yang berubah. Gimana rumus cot di kuadran 3? Alfa dikurangin 180. Inilah alfanya. Berarti ini akan menjadi 240. Jadi ini alfanya dikurangin 180. Sesuai dengan rumus di kuadran 3. Alfa dikurangin 180. Oke. Karena dia sudah positif, jadi kita tidak usah isi tanda negatif depan. Kita lanjutkan lagi. Cot 240 dikurangin 180. Hasilnya adalah 60 derajat. Nah, sekarang lihat di tabel cot 60 derajat. 60 derajat cot. Ya, hasilnya adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Selesai. Oke, lagi sekali biar lebih jelas. Misalkan nomor 4. Sekarang diberikan, anggap saja misalkan sek dari 315 derajat. Oke, 315 derajat. Kita tentukan dulu posisinya. 315 derajat itu dia terletak di kuadran 4. Karena kuadran 4 itu rentangannya 270 sampai 360. Sehingga sudutnya rumusnya menjadi 360 dikurangin alfa. Inilah alfanya. Sekarang kita cek seknya di kuadran 4 itu positif apa negatif. Ternyata di kuadran 4 dia positif, sehingga tidak perlu kita tambahkan negatif di depan. Jadi tetap sek jadinya. Sek. Nah, sudutnya rumusnya sesuai dengan kuadran 4, 360 dikurangin alfa. Ini alfa, berarti dia akan menjadi 360 dikurangin 315. Hasilnya adalah sek 360 dikurangin 315, hasilnya adalah 45 derajat. Sehingga kita lihat di tabel sekarang sek dari 45 hasilnya adalah akar 2. Oke, selesai. Kemudian lagi sekali. Misalkan nomor 5, kita tuliskan di sini. Nomor 5. Misalkan sekarang ditanya, anggap saja misalkan sin
sin dari 330 derajat. Oke. Sin 330 derajat. Sekarang kita cek 330 derajat ini terletak di kuadran mana. Ternyata 330 derajat itu terletak di kuadran 4. Karena rentangan dari kuadran 4 itu adalah 270 sampai 360. Sehingga 330 ini termasuk di sini. Nah, sekarang perhatikan, karena di soal itu ditanyakan sin, kita lihat di kuadran 4 sinnya tandanya bagaimana. Karena di kuadran 4 itu yang positif itu hanya cos dan sec, sehingga sinnya ini negatif. Jadi di depannya kita isiin tanda negatif. Sin. Nah, sekarang rumus di kuadran 4 itu 360 dikurangin alfa. Alfanya itu adalah 330. Jadi kita lanjutkan, ini hasilnya 360 dikurangin alfa. Alfanya 330. Jadi ini alfanya. Langsung kita lanjutkan, min sin 360 dikurang 330, hasilnya adalah 30 derajat. Oke. Sekarang kita lihat sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Sehingga hasil dari sin 330 derajat adalah min setengah. Oke. Selesai.